Topik stok karbon tinggi atau SKT, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah High Carbon Stock atau HCS. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan semua. Kita sekarang akan membahas terkait dengan materi stok karbon tinggi atau SKT. Jadi apakah sebetulnya stok karbon tinggi itu? Jadi stok karbon tinggi atau SKT, yang disingkat SKT ya, merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam praktek nol deforestasi dengan mengidentifikasi areal yang sesuai untuk fungsi pengembangan dan perlindungan hutan dalam jangka panjang. Nah, stok karbon tinggi atau SKT itu apa definisinya? Nah, ini definisinya ya. Stok karbon tinggi atau SKT yaitu areal berhutan yang mengandung cadangan karbon tinggi. Nah, kawan-kawan, untuk mengetahui bagaimana caranya kita mengenali atau mengidentifikasi stok karbon tinggi atau SKT ini, mari kita sama-sama untuk menyaksikan sebuah film yang dibuat oleh High Carbon Stock atau HCS Steering Committee yang diproduksi di tahun 2017. Mari kita nikmati film yang pertunjukannya. Hutan hujan, rumah bagi spesies hewan dan tanaman tak terhitung banyaknya. Sumber makanan dan penghasilan bagi jutaan manusia. Pengatur iklim global dan penyedia air kita. Selama beberapa dekade terakhir, kita mulai mengerti betapa bergantungnya kita pada tempat ini. Dan dalam kurun waktu yang sama, kita telah menyebabkan kerusakan hebat terhadapnya. Permintaan dunia akan komoditas seperti minyak sawit, kertas, dan karet telah mengubah lanskap hutan menjadi perkebunan tanaman tunggal yang luas. Sekitar setengah dari hutan hujan dunia telah habis, menyebabkan hutan yang tersisa dan segala perlindungannya dalam bahaya kritis. Menanggapi keprihatinan yang tinggi dari ilmuwan, pegiat lingkungan, dan masyarakat luas, sejumlah perusahaan kini berkomitmen untuk menghentikan deforestasi. Well, in Unilever, we've made a commitment of zero deforestation by 2020, which means that some of our key ingredients will have to come from managed forestry, if that is the case, but ideally using degraded land, in my opinion. For us to survive, we have to make sure that products that we're selling are no longer associated with any irresponsible practice, including deforestation. Nobody wants to buy products knowing that their products is causing natural forest destruction somewhere. Komitmen baru untuk perlindungan hutan dari perusahaan-perusahaan ini telah menyatukan pihak yang tadinya berlawanan dari industri dan organisasi lingkungan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Namun, agar ambisi ini berbuah nyata, suatu metodologi yang praktis perlu dibuat yang mempertimbangkan semua kompleksitas di lapangan. The methodology that we came to is a combination of both ecological and social and some economic aspects. And the HES methodology aims to identify the forest areas in the landscape so that they are protected and conserved, and identify the areas that are not forest and are available for potential development or for continued community use. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi wilayah hutan lebih sulit dari perkiraan. Hampir di setiap tempat di dunia, pada berbagai lanskap yang masih memiliki hutan tropis, telah menjadi petak-petak yang beragam penggunaan lahannya. Seperti di sini, di Kalimantan, bagian dari Pulau Borneo yang masuk wilayah Indonesia. Here in Kalimantan we see mostly logged over forest and a lot of community land use. And so the concession has been overlaid over the top of those previous uses or current uses. And in between that we have different classes of
forest or vegetations. Membuat peta terinci berdasarkan vegetasi alami merupakan langkah dasar dalam proses SKT. Metodologi SKT ini membedakan 6 kelas atau tingkat vegetasi. Masing-masing memiliki tingkat keragaman hayati dan kadar karbon yang berbeda. Data penginderaan jarak jauh seperti citra satelit memberikan informasi dasar peta vegetasi tersebut. Namun penafsiran atas data ini cukup kompleks, dan peta vegetasi awal yang dihasilkannya memiliki margin kesalahan dan ketidakpastian. Untuk itu, sejumlah tim teknis kehutanan dikirim ke lapangan. Di sini, lokasi sampel dipilih acak tapi berfokus utama pada wilayah hutan muda yang beregenerasi dan hutan dengan kepadatan rendah. Wilayah-wilayah ini secara potensial sangat berharga untuk dilestarikan, tapi hanya dapat dievaluasi secara layak melalui cek di lapangan. 46 lagi. Jadi dari mulai pengukuran plot kecil, itu dengan diameter 5 sampai 20 cm, dan kemudian kita melakukan pengukuran plot di plot besar dengan diameter pohon 20 cm up. Gitu. Kemudian kita mengambil foto dokumentasi dengan 5 arah. Itu fungsinya untuk mendapatkan gambaran tutupan lahan secara langsung, secara visual. 30 Menggabungkan data penginderaan jarak jauh dengan informasi plot dari lapangan, menghasilkan satu peta yang menunjukkan variasi petak-petak hutan di wilayah tersebut. Untuk menentukan petak hutan mana yang layak sebagai wilayah konservasi, sebuah diagram keputusan berdasarkan prinsip-prinsip ilmu konservasi dijadikan panduan. So the decision tree works on the map that has been created, which tells us firstly where forest is. So it identifies each of the forest patches and tells us how big it is and what shape it is. So we can work out, using some absolute criteria, which ones we should really definitely conserve and which ones we can think about converting. Petak-petak yang lebih luas akan diprioritaskan untuk dikonservasi, karena akan lebih bisa bertahan dan memiliki lebih banyak spesies. Petak-petak seperti itu juga tidak terlalu rentan terhadap apa yang disebut sebagai efek tepi. Pinggiran hutan biasanya lebih kering dan cenderung mengalami degradasi sehingga tidak begitu cocok untuk hewan maupun tumbuhan. Wilayah koridor migrasi dan batu loncatan memungkinkan adanya pergerakan hewan liar dan pengangkutan spesies tanaman. Ini artinya petak-petak yang terhubung dengan baik diprioritaskan atas petak-petak yang terisolasi. Melakukan pertimbangan melalui diagram keputusan, sebuah peta usulan hutan SKT dibentuk. The advantage of having a decision tree is that you get exactly the same answer regardless of who's making the decision. Because it's very step by step, it's got very clear criteria at each of those steps. You will get different people looking at the same landscape who will make the same decisions. Now that's really important for a company which wants to be transparent about the process of expanding their plantations. Langkah akhir diagram keputusan adalah integrasi petak-petak SKT dengan wilayah-wilayah lain yang harus dilindungi. Ini termasuk wilayah dengan nilai konservasi tinggi yang, misalnya, memiliki spesies langka atau habitat unik. Lahan gambut juga perlu dilindungi. Tanahnya yang dalam mengandung karbon dalam jumlah besar dan penting bagi iklim global. Daerah riparian atau tepi sungai juga perlu dilestarikan karena pentingnya wilayah tersebut bagi kualitas air, keragaman hayati, dan perikanan. Sebagai bagian dari komitmen konservasinya, perusahaan-perusahaan harus memulihkan dan menanami kembali wilayah-wilayah di mana mereka telah melakukan deforestasi di masa lalu. Namun, nilai ekologis dan kandungan karbon bukanlah satu-satunya pertimbangan dalam perencanaan penggunaan lahan. Upaya konservasi yang sukses dimanapun bermula dengan melibatkan mereka yang menganggap hutan sebagai rumah. There are two principal reasons why we have to work with forest peoples. The first reason is that they're very good at living with forests. They know much more about them than we do. If we don't involve them, then they've got to live anyway. So they're going to either be pushed aside and find somewhere else to live, which might be less sustainable, more destructive,
or they'll actually be in open opposition to what's being imposed on them, and you get a whole lot of disputes. Ketika perusahaan memperluas perkebunannya dan menyisihkan lahan untuk konservasi, hak masyarakat setempat perlu dihormati. Yang terpenting adalah konsep persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan atau padiatapa. So, free, prior and informed consent is a critical part of the high carbon stock approach, because you've got to have the community's agreement to what's being done on their land. They have areas where they make their living, where they hunt, where they fish, where they farm. Now a company comes in and they want to plant, say, palm or plantations of timber species. And then the high carbon stocks method is saying, yes, but some places can't be planted. They should be conserved in perpetuity. So the people have got to feel assured, yeah, but where are we going to make a living? What's in it for us? Di wilayah hutan terpencil, dokumentasi formal terkait hak atas tanah seringkali tidak tersedia. Disinilah pemetaan partisipatif menjadi sangat penting. Melalui proses ini, masyarakat dapat menunjukkan lokasi yang penting bagi penghidupan dan kebudayaan mereka. Wilayah bagi keberlangsungan hidup masyarakat harus diutamakan dari pertimbangan lain untuk menjamin ketahanan pangan masyarakat. Ketika keseluruhan proses SKT tuntas, sebuah usulan peta konservasi dan penggunaan lahan terpadu dapat dibuat. Peta ini perlu disetujui oleh semua pihak kunci yang terlibat. Salah satu bagian dari perundingan ini adalah proses beri terima, di mana hal-hal dengan prioritas rendah dan menengah dapat dipertukarkan agar meningkatkan luasan dan keberlangsungan petak-petak yang lebih luas. Well, once you've got an agreement, of course, that's really only first base, because the next thing is to implement this whole land use plan, which requires working with the company and working with the community to make sure that things actually pan out in the way they've all agreed. One of the most important elements in this is that there are good incentives for the communities to abide by the agreements. Will they get jobs on the new estates? Will they get jobs looking after the conservation areas? Isu sosial adalah salah satu tantangan terbesar dalam proses SKT. Di Indonesia, misalnya, terdapat persentase yang signifikan dari minyak sawit yang dihasilkan petani kecil yang belum terlibat dalam pendekatan stok karbon tinggi. Target terbesar kami itu adalah kita mendapatkan toolsnya dulu. Sehingga ada pemahaman yang komprehensif untuk bisa mengimplementasikan HCS itu ke tingkat petani kelapa sawit. Kita mau menjadikan petani kelapa sawit itu sebagai aktor yang punya visi lingkungan dan juga punya visi sosial. Agar berhasil, baik petani kecil dan perusahaan besar akan memerlukan dukungan pemerintah, baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. After implementing this policy for almost 3 years, we came to realize that everybody needs to work together. The private sectors, NGOs, government, community. This is where we can synergize all our efforts together. For business sector, it's good for us, and for the government, it would be good for the government and for the country because it helps us achieve as a country to reduce our greenhouse gas emission. Untuk menjamin keterlibatan pihak kunci dan menjaga kredibilitas metodologi, pendekatan SKT diawasi oleh Dewan Pengarah yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan dan mendapat masukan dari komite para ilmuwan. So one of the great opportunities we now have with the ACS approach is to implement it quickly. I think there is a need for urgency in its implementation. The second thing we really need to work on is to make these standards global. It is good to have it in one part of the world, and a lot of this has concentrated itself on countries like Malaysia or Indonesia, but we now also need to be sure that these standards are upheld in other parts of the world that are under threat, especially the Congo Basin and parts of Latin America. Metodologi SKT kini telah teruji secara sukses di beberapa negara yang berbeda dan sudah menuai hasil. So far we have over 100
Large companies who have made commitments to no deforestation and to using this methodology. There's hundreds of thousands of hectares of forest that have been identified for conservation and protection as a result of this. Now we'll need to work with all of the players in that landscape, in particular the communities who are the customary owners of those forests, to achieve the conservation. And then going forward, we'll need to keep monitoring these forest areas that have been identified for conservation. We'll need to ensure there is their restoration and conservation. We need new tools to ensure that we can really watch and monitor to ensure the forests are being conserved. Waktu yang akan menjawab apakah komitmen nol deforestasi benar-benar dipenuhi di lapangan. Namun, dengan teknologi baru dan pengetahuan yang senantiasa meningkat dan bertambah, metodologi SKT menyediakan perangkat yang dapat mengubah janji tersebut menjadi nyata.